Pernah nggak sih kalian ngerasa doa yang kita baca tiap hari itu cuma jadi hafalan di luar kepala aja? Kayak robot, kita ucapin, tapi hati kita entah kemana. Tadi pagi, tiba-tiba gue diem lama banget, cuma gara-gara satu kalimat di doa makan. Gue baru nyadar kalau selama ini gue ngelewatin sesuatu yang gede banget maknanya. Seolah-olah kata-kata itu punya nyawa, yang selama ini gue abaikan begitu aja. Kalian pasti pernah ngerasa hampa saat berdoa kan? Nah, hari ini gue mau bagiin apa yang baru aja gue temuin soal kedalaman makna itu. Halo semuanya, gue Dedi, dan selamat datang di perjalanan singkat untuk menemukan kembali hati dalam setiap ucapan kita. Di seri POV kali ini, kita bakar bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya kita minta saat kita berdoa. Bukan soal teorinya, tapi soal rasa yang mungkin selama ini ketutup sama rutinitas. Gue janji, setelah video ini selesai, cara kalian ngucapin bismillah atau alhamdulillah nggak bakal sama lagi. Jadi, tarik napas dalam-dalam dan mari kita mulai obrolan santai tapi mendalam ini. Siapin catatan kalau perlu, karena insight ini datangnya dari momen-momen paling sederhana dalam hidup gue. Kita mulai dari yang paling sering, doa sebelum makan. Biasanya kita cuma, Allahumma barik lana, terus langsung sikat makanannya kan? Tapi coba deh pikirin kata barik lana, berkahi kami. Keberkahan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal gimana makanan itu jadi energi buat kita berbuat baik. Bayangin, berapa banyak tangan yang terlibat sampai nasi itu ada di depan lo. Dari petani, pengangkut, pedagang, sampai yang masak. Di satu suapan itu, ada ribuan doa dan kerja keras orang lain yang Tuhan titipin buat lo. Gila ya, sesederhana itu tapi selama ini gue cuma mikir soal rasa pedas atau asinnya doang. Terus ada bagian wakina adzabannar. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Awalnya gue mikir, kok doa makan nyambungnya ke neraka sih? Serem banget. Tapi setelah gue renungin, ternyata itu pengingat supaya apa yang masuk ke perut kita itu halal dan berkah. Kalau sumbernya nggak benar, itu yang bakal jadi api dalam diri kita. Jadi, doa makan itu sebenarnya filter moral kita setiap kali mau masukin sesuatu ke dalam tubuh. Ini bukan cuma soal etika makan, tapi soal menjaga integritas diri dari hal-hal kecil. Kita diajak untuk sadar penuh, mindfulness, kalau kata orang zaman sekarang. Sekarang pindah ke doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali. Lo sadar nggak kalau tidur itu disebut mati kecil? Begitu bangun, itu artinya Tuhan ngasih lo kesempatan kedua. Lo dikasih napas lagi buat memperbaiki kesalahan kemarin. Kita sering banget bangun tidur langsung cari HP, cek notifikasi, tanpa sadar kalau napas pertama itu adalah hadiah paling mewah. Seolah Tuhan bilang, "Hey, hari ini lo punya kesempatan baru buat jadi orang baik." Itulah kenapa syukur itu jadi hal pertama yang keluar dari mulut, bukan keluhan soal hari Senin. Bayangin kalau kita benar-benar ngerasain syukur itu pas mata pertama kali melek. Energi seharian pasti bakal beda banget. Nggak ada lagi tuh yang namanya bete gara-gara alarm. Kita bakal ngelihat setiap jam sebagai bonus waktu yang nggak semua orang dapetin hari ini. Banyak orang yang tidur tadi malam, tapi nggak pernah bangun lagi pagi ini. Dan itu kenyataan yang keras. Jadi saat kita bilang Alhamdulillahi ala kulli halin wa ahyana, itu adalah pengakuan bahwa hidup kita bukan milik kita sepenuhnya. Kita cuma peminjam waktu, dan peminjam yang baik harusnya berterima kasih sama pemiliknya. Nah, masuk ke bagian yang paling sakral, Al-Fatihah. Kita baca ini minimal 17 kali sehari kalau salatnya lengkap. Tapi, pernah nggak lo ngerasa merinding pas bilang, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu tuh kayak kontrak eksklusif kita sama Tuhan. Kita janji nggak bakal bergantung sama selain Dia, nggak bakal diperbudak sama gengsi, harta, atau penilaian orang. Di sini kita mendeklarasikan kebebasan kita dari segala tekanan dunia. Gue baru sadar, kalimat ini tuh sebenarnya sumber kekuatan mental yang luar biasa kalau kita paham maknanya. Masalahnya, kadang mulut kita bilang, hanya padamu kami minta tolong. Tapi hati kita masih ketar-ketir nungguin validasi orang lain. Atau kita masih stres banget kalau rencana kita nggak sesuai keinginan. Seolah-olah kita yang pegang kendali. Kalimat itu harusnya bikin kita rileks, karena kita udah naruh beban kita ke pundak yang maha kuasa. Jadi,
Pas lo lagi pusing banget sama kerjaan atau skripsi, coba ucapin kalimat itu pelan-pelan. Rasain kalau lo nggak sendirian. Ada kekuatan besar yang siap bantu asalkan lo mau bersandar. Ini bukan soal pasrah buta, tapi soal kepercayaan yang bulat. Terus ada ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini tuh GPS-nya hidup kita, guys. Di dunia yang isinya penuh distraksi dan pilihan yang abu-abu, kita minta navigasi langsung dari pencipta. Jalan yang lurus itu bukan berarti jalan yang gak ada rintangan, tapi jalan yang benar tujuannya. Seringkali kita ngerasa tersesat, bingung harus milih A atau B. Di saat itulah doa ini jadi jangkar kita. Kita minta dibimbing supaya nggak kejebak di jalan yang bikin kita nyesel di akhir nanti. Setiap kali gue baca ini, gue ngerasa kayak lagi kalibrasi ulang arah hidup gue. Dan penutupnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ini doa supaya kita nggak jadi orang yang pintar tapi jahat, atau orang yang baik tapi bodoh dan gampang dimanfaatin. Kita minta keseimbangan antara ilmu dan amal. Seringkali kita tahu mana yang benar, tapi malas ngelakuinnya. Atau semangat ngelakuin sesuatu, tapi ternyata caranya salah. Doa ini adalah benteng pertahanan kita, supaya karakter kita tetap terjaga di tengah lingkungan yang mungkin lagi nggak sehat. Gue baru sadar betapa komplitnya Al-Fatihah buat perlindungan diri kita setiap hari. Oke, mari kita bahas doa masuk kamar mandi. Kedengarannya sepele, bahkan mungkin ada yang lupa baca. Tapi kalimat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu dalam banget. Kita minta perlindungan dari gangguan hal-hal negatif di tempat yang paling privat. Kamar mandi itu tempat kita ngelepas kotoran, baik fisik maupun secara simbolis pikiran kotor. Dengan berdoa, kita bikin batasan atau boundary spiritual. Kita sadar bahwa bahkan di tempat paling tersembunyi pun, kita perlu dijaga. Ini ngajarin kita soal kesadaran diri dimanapun kita berada. Nggak ada tempat yang benar-benar kosong dari kehadiran Tuhan. Pernah nggak kalian mikir, kenapa doa keluar kamar mandi itu gufronaka, yang artinya gue mohon ampunanmu? Awalnya gue bingung, emang gue dosa apa di dalam sana? Ternyata maknanya indah banget. Kita minta ampun karena selama di dalam kita mungkin gak bisa berzikir atau ingat Tuhan secara lisan. Selain itu adalah simbol rasa syukur karena beban fisik kita udah diangkat. Rasa lega setelah buang hajat itu nikmat yang sering kita lupain. Kita diajak sadar kalau tubuh kita ini bekerja dengan sangat ajaib. Dan saat proses pembuangan itu lancar, itu adalah berkah yang luar biasa. Lanjut ke doa bercermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan kejadianku, maka baguskanlah akhlakku. Wah, ini dalam banget buat kita yang sering insecure. Pas ngaca, kita sering fokus sama jerawat, hidung kurang mancung, atau rambut berantakan. Tapi doa ini ngingetin kalau fisik kita itu udah bagus versi Tuhan. Tugas kita sekarang tinggal nyamain kualitas hati kita supaya seindah fisik yang udah dikasih. Jadi, setiap kali lo ngaca dan ngerasa kurang percaya diri, baca doa ini. Fokusnya geser dari gimana tampilan gue, jadi gimana sikap gue hari ini. Bayangin kalau tiap orang punya mindset kayak gini pas bercermin. Gak bakal ada tuh yang namanya bullying atau rasa minder yang berlebihan. Kita bakal lebih sibuk dandanin karakter kita daripada cuma dandanin muka. Kecantikan yang asli itu terpancar dari cara kita memperlakukan orang lain, kejujuran kita, dan ketulusan kita. Fisik bakal menua, tapi akhlak yang baik itu abadi. Gue baru nyadar doa ini sebenarnya adalah terapi self-love paling ampuh yang pernah ada. Tuhan pengen kita nerima diri kita apa adanya, sambil terus berusaha jadi versi terbaik dari dalam hati. Sekarang doa pas mau keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim 'alallah. Dengan nama Allah, aku berserah diri pada Allah. Ini adalah doa buat para pejuang nafkah, pejuang pendidikan, atau siapapun yang mau menantang dunia luar. Keluar rumah itu penuh ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan. Dengan kalimat ini, kita naruh asuransi terbaik kita. Kita bilang, oke Tuhan, gue bakal usaha maksimal hari ini. Tapi hasilnya, gue titip ke Engkau. Rasa cemas soal macet, soal kerjaan, atau ketemu orang nyebelin jadi berkurang, karena kita ngerasa ada yang backup dari belakang. La haula wa la quwwata illa billah.
Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini tuh kayak booster energi. Saat kita ngerasa capek, ngerasa nggak sanggup hadapin masalah, kalimat ini ngingetin kalau kekuatan kita itu terbatas. Dan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kita merasa lemah, karena sumber kekuatan sejati bukan dari otot atau otak kita doang, tapi dari izin pencipta. Gue sering gunain kalimat ini pas lagi burnout. Rasanya kayak dapat suntikan semangat baru buat lanjutin apa yang udah gue mulai. Lo nggak harus jadi superhuman, lo cuma harus jadi manusia yang tahu kemana harus minta tenaga tambahan. Terus gimana dengan doa pas lagi dapat musibah atau kesulitan? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita sering dengar ini pas ada yang meninggal doang kan? Padahal artinya luas banget. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami kembali. Segala sesuatu itu titipan. Kunci motor hilang, innalillah. Putus cinta, innalillah. Laptop rusak, innalillah. Maknanya adalah melatih otot pelepasan kita, supaya kita nggak terlalu terikat sama benda atau manusia. Pas kita sadar semua itu punya Tuhan, rasa sakit karena kehilangan itu jadi lebih masuk akal dan lebih mudah buat diterima. Kita jadi lebih ikhlas jalanin hidup. Kedengarannya berat ya, tapi sebenarnya ini cara Tuhan buat ngejaga kesehatan mental kita. Biar kita nggak gampang stres berlebihan pas sesuatu nggak berjalan lancar. Dengan percaya kalau semua bakal balik ke Dia, kita jadi punya pandangan jangka panjang. Masalah yang sekarang kerasa gede banget, sebenarnya cuma kerikil kecil kalau dibandingin sama perjalanan hidup kita yang sebenarnya. Doa ini ngajarin kita untuk nggak jadi control freak. Kita belajar buat dansa sama takdir sambil tetap megang prinsip kalau apapun yang terjadi, itu yang terbaik menurut versinya. Ada juga doa buat orang tua kita. Robbi firli wali walidayya warhamhuma. Kita minta ampunan dan kasih sayang buat mereka. Pas gue ngucapin ini sekarang, rasanya beda banget sama pas gue masih kecil. Dulu cuma apalan. Sekarang tiap kata kerasa kayak pelukan buat bokap nyokap gue. Kita sadar betapa banyak pengorbanan mereka yang gak mungkin kita bales pakai uang. Doa ini adalah cara kita mentransfer kasih sayang paling murni, melampaui jarak dan waktu. Bahkan kalau orang tua kita udah gak ada, kabel cinta ini gak bakal pernah putus melalui doa sederhana ini. Bayangin perasaan orang tua kita kalau mereka tahu tiap hari nama mereka disebut dalam percakapan pribadi kita sama Tuhan. Itu adalah hadiah terbaik yang bisa kita kasih. Doa ini juga jadi pengingat buat kita supaya tetap jadi anak yang berbakti selama mereka masih ada. Jangan sampai kita lancar doanya, tapi galak pas ngomong sama mereka. Doa itu harus sinkron sama perbuatan. Kalau kita minta Tuhan sayang sama mereka, berarti kita juga harus jadi perpanjangan tangan kasih sayang Tuhan itu buat mereka di dunia nyata. Ini yang sering gue lupain dulu. Dan sekarang gue coba perbaiki. Masuk ke doa sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Doa paling populer nih. Tapi tahu nggak apa arti hasanah di sini? Bukan cuma sekedar baik, tapi kebaikan yang membawa keberkahan. Kita minta kebahagiaan di dunia, tapi yang nggak bikin kita lupa sama akhirat. Kayak punya karir bagus, tapi tetap bisa kumpul keluarga. Punya harta, tapi tetap dermawan. Ini adalah doa tentang keseimbangan. Kita nggak disuruh jadi pertapa yang benci dunia, tapi kita disuruh jadi pemenang dunia yang punya visi masa depan. Ini doa buat jadi manusia yang utuh. Seringkali kita kejebak di salah satu sisi aja. Ada yang ngejar dunia sampai stres. Ada yang mikirin akhirat sampai lupa tanggung jawab di bumi. Doa sapu jagat ini ngelurusin mindset kita. Tuhan pengen kita bahagia di kedua tempat itu. Jadi jangan ngerasa berdosa kalau pengen sukses atau pengen punya barang bagus, asalkan itu jadi jalan buat hasanah di akhirat juga. Setiap kali gue baca doa ini, gue ngerasa kayak lagi minta restu buat menikmati hidup dengan cara yang benar. Ini benar-benar doa yang cerdas banget kalau kita resapi setiap katanya. Terakhir, doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Ini adalah momen penyerahan diri total setelah seharian berjuang. Kita nggak tahu apakah besok pagi kita masih bisa napas lagi. Doa ini bikin kita tidur dengan hati yang bersih, tanpa dendam sama orang lain, tanpa rasa sombong atas pencapaian hari ini. Kita tutup hari dengan pengakuan kalau hidup dan mati kita ada di tangannya. Rasanya damai banget,
kalau kita tidur dalam keadaan sudah titip diri sama yang punya semesta. Coba deh, mulai malam ini pas baca doa tidur, jangan cuma komat kamit cepet-cepet biar buru-buru merem. Rasain setiap katanya. Bayangin kalau itu kalimat terakhir yang lo ucapin di dunia ini. Pasti lo pengen ngucapinnya dengan penuh rasa kan? Kebiasaan ini bakal bikin kualitas tidur lo beda. Lo bakal bangun dengan perasaan lebih enteng. Karena beban hari kemarin udah lo serahin pas mau tidur tadi. Inilah kenapa doa harian itu sebenarnya adalah alat manajemen stres yang paling canggih yang pernah diciptakan. Gratis, praktis, tapi efeknya dahsyat buat jiwa. Teman-teman, semua doa harian ini sebenarnya adalah reminder buat kita untuk tetap sadar atau mindful. Di tengah dunia yang makin berisik dan bikin kita sering autopilot, doa hadir sebagai tombol pause. Dia ngajak kita balik lagi ke pusat diri kita, balik lagi ke koneksi kita sama Tuhan. Kalau kita benar-benar maknai, gak ada lagi tuh yang namanya doa yang ngebosenin. Setiap ucapan jadi punya warna dan rasa yang baru. Gue sendiri masih belajar, tapi sejak gue mulai nyoba maknai doa-doa ini, hidup gue berasa lebih bermakna dan gak gampang goyah sama keadaan luar. Mungkin ada yang nanya, Dedi, gimana kalau gue susah buat fokus pas doa? Gue juga sering ngalamin itu kok. Tipsnya simple, pilih satu doa yang paling lo suka maknanya, terus fokus di situ dulu selama seminggu. Misalnya, minggu ini lo pengen fokus di doa makan doang, rasain tiap suapan, nikmatin rasa syukurnya. Nggak perlu buru-buru pengen langsung khusyuk di semua doa, ini proses, bukan perlombaan. Pelan-pelan, hati lo bakal terbiasa buat sinkron sama apa yang diucapin lidah lo. Konsistensi kecil itu jauh lebih baik daripada semangat gede tapi cuma sehari. Gue pengen kalian coba deh 1 hari aja besok. Pas bangun tidur, pas mau makan, pas mau jalan kerja, berhenti 5 detik aja sebelum doa. Ingat-ingat makna yang tadi kita bahas. Lihat perubahannya di perasaan kalian. Apakah kalian jadi lebih sabar? Apakah kalian jadi lebih tenang? Gue yakin jawabannya iya. Karena doa yang pakai hati itu kayak nutrisi buat jiwa. Badan kita butuh makan, jiwa kita butuh koneksi. Dan doa adalah kabel yang nyambungin kita sama sumber energi paling murni di semesta ini. Jangan biarin kabel itu berdebu, karena jarang dipakai dengan benar. Makasih banget ya udah mau dengerin renungan gue hari ini. Gue seneng banget bisa berbagi perspektif ini sama kalian. Kadang kita butuh diingetin soal hal-hal mendasar kayak gini di tengah hiruk-pikuk hidup yang makin cepat. Semoga obrolan kita hari ini ada manfaatnya buat kalian semua dan bisa jadi awal yang baik buat hubungan kalian sama Sang Pencipta. Ingat, doa itu bukan beban, tapi kebutuhan. Dia adalah hadiah dari Tuhan supaya kita nggak pernah ngerasa sendirian di dunia yang luas ini. Sampai ketemu di refleksi-refleksi selanjutnya yang nggak kalah menarik. Oh iya, gue pengen denger juga dari kalian. Doa harian mana yang menurut kalian paling punya makna personal buat hidup kalian? Atau mungkin ada doa lain yang pengen kita bedah bareng di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, gue bakal baca dan kita diskusi di sana. Interaksi dari kalian itu semangat buat gue buat terus bikin konten kayak gini. Kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan jadi versi diri yang lebih baik bareng-bareng. Gue tunggu cerita seru kalian di bawah ya. Siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi inspirasi buat penonton lainnya juga. Oke guys, itu aja buat hari ini. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga kalian yang mungkin lagi butuh asupan spiritual hari ini. Mari kita sebarkan energi positif ini seluas-luasnya. Gue Dedi pamit dulu, tetap jaga hati, tetap bersyukur, dan jangan lupa buat berdoa dengan penuh cinta hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah! Jangan lupa buat terus jadi cahaya dimanapun kalian berada ya. Peace out!